حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Faqih selaku khatib berwasiat mengajak kepada kita sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjunjung tinggi segala perintahnya, menjauhi dengan sejauh-jauhnya segala apa yang dilarang olehnya dan juga oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di tahun baru Hijriah tahun 1447, di mana hari ini adalah awal dari tahun baru itu sendiri, awal bulan Muharram, di mana kita mengenal bahwa tahun Dzulhijjah berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Dari sisi filosofis, maka hijrah itu adalah bergeraknya atau pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah adalah berpindah atau bergerak.
Akan tetapi dalam konteks filosofis, bahwa hijrah itu bukan cuma semata-mata bergerak, namun bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya keburukan atau ketidakbaikan kepada yang baik dan lebih baik atau paling baik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa rentang waktu yang sudah kita lalui, pasti kita banyak melakukan kealpaan, kekhilafan dan kesalahan. Maka momentum hijrah ini kita jadikan sebuah perubahan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, agar kita bisa lebih baik, bahkan paling baik dari yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Betapa indah kalimat Allah yang disuguhkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan hijrah dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang hijrah, orang beriman, menyadari akan kekeliruannya di masa yang lalu. Sehingga dengan imannya dia melakukan hijrah. Dengan jalannya itu dia berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan dihadapi, apapun resiko yang akan dialami, maka dia senantiasa melaksanakan akan itu. Mengapa? Karena mengharap daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun juga, Maha Penyayang. Jadi Allah mengetahui orang-orang yang bijak secara filosofis adalah orang yang pernah melakukan suatu kesalahan atau kealpaan kesilapan di masa lalu. Dia ingin berubah, karena mana tahu 1-2 hari ke depan, 1-2 pekan ke depan, atau 1 bulan ke depan, mungkin Allah memanggil dirinya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana akan kematian menimpa pada kita. Maka ketika kita menyadari karena itu, kita berbentuk hijrah untuk berbuat baik dan lebih baik lagi. Dulu kita malas sholat, maka momentum hari ini kita berazam untuk menjadi yang terbaik dalam sholat kita. Akan tetapi tidak mudah dilakukan, kecuali ada 3 poin harus kita perhatikan. Di mana 3 poin adalah kesadaran spiritual. Setiap kita harus ada kesadaran spiritual. Bagaimana kita harus mampu merasakan agama dengan baik dan benar. Maka sekurangnya 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Bahkan Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau mengabdi kepada Allah dan beribadah sehari-hari seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu dan tidak mungkin bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia melihat kamu. Artinya, di setiap kehidupan kita, di setiap nafas kita, di setiap langkah kita, Allah memperhatikan kita. Maka kita yakin akan hal ini tidak mungkin untuk melakukan keburukan, kejelekan, atau dosa maksiat dan kemungkaran. Karena Allah sedang mengawasi kita. Kemudian yang kedua adalah harus mendalam pemahaman tentang ibadah. Ibadah yang sudah kita lakukan harus kita perdalam lagi, harus kita mengerti lagi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seluruh aspek kehidupan kita, mulai membuka mata sampai memejamkan mata kembali, itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ibadah itu haruslah disertai dengan niat. Karena Rasul mengatakan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal terus dengan niat. Kalau tidak dengan niat, berarti cuma asal saja, cuma perbuatan saja. Contoh, kalau kita setiap pagi pasti membeli sarapan, apakah nasi uduk atau lontong, maka dalam pandangan agama, membeli lontong, membeli nasi uduk, membeli sarapan itu adalah ibadah hadirin sekalian. Cuma karena kita merasa sebuah adat, kita tidak ingat ibadah. Pada akhirnya kita hanya cuma mendapatkan kenyang semata, tidak mendapatkan pahala. Kalau kita lihat ibadah, maka kita berarti mendapatkan pahala. Contoh, kalau kita membeli satu barang, lalu kita tidak bayar barang itu, pasti itu adalah sebuah dosa. Artinya adalah bahwa ada dosa, tapi karena kita tidak niat untuk ibadah, maka tidak terjadi itu amal. Karena Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Lalu bagaimana? Kebanyakan kita membayar bukan karena syariat, karena adat, karena kebiasaan. Kalau orang beli guru bayar, itu adalah merupakan syariat kita. Maka Rasul dalam hal ini, para akan mengingatkan kepada kita, setiap kita akan melakukan aktivitas dari rumah, apakah mau belanja, mau ke kantor, mau bekerja, membeli sarapan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya langkah-langkah kita menjadikan ibadah. Berarti ibadah yang lain perlu kita pertama kita mengerti, karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah mengabdi kepadanya. Yang terakhir, dalam kita menyikapi hijrah, ada hijrah sementara, ada hijrah permanen. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita dari rumah ke masjid dan sebaliknya, dari rumah ke kantor dan sebaliknya, gerakan kita semua adalah hijrah dalam konteks non-permanen sementara. Tapi ada yang lebih penting adalah hijrah yang permanen. Agar kita akan hijrah ke alam barzakh, yaitu kepada kematian. Ini harus kita pikirkan. Rasul mengatakan kepada kita, aksiru zikru hadhil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kamu mengingat suatu putus kelezatan adalah kematian. Maka kalau kita yakin akan kematian, pasti kita melakukan yang baik, yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Maka dalam bentuk menjadi kemudian Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita. Tahir dan baru kita adalah mampu untuk melakukan sebaik-baik yang tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul li wa lakum walisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحجر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفر والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Baik tasbih atau sofi min dalam sholat, sofnya didapatkan dan meluruskan, sesungguhnya rapatan luruskan barisan merupakan kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim.